Pagi itu, suasana kota terasa tenang di bawah naungan nuansa Natal yang dingin. Seorang pria sedang berjalan-jalan santai membawa anjing kesayangannya di sekitar area kolam. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika sang anjing berhenti melangkah dan terus menggonggong. Saat pemiliknya mendekat untuk memeriksa, rasa penasaran itu seketika berubah menjadi ketakutan luar biasa. Di hadapannya, tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan tidak wajar. Berita tragedi itu langsung menggegerkan seluruh kota. Siaran berita mengonfirmasi bahwa dua jasad tersebut adalah sepasang kekasih yang sempat dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu. Hal yang paling mengerikan adalah kondisi tubuh kedua korban telah dijahit menjadi satu menggunakan benang tebal mirip senar pancing. Pihak kepolisian menduga aksi keji ini dilakukan oleh pelaku dengan kepribadian yang sangat menyimpang. Di sudut lain kota, seorang remaja bernama Michio sedang bersantai di kamarnya sambil menyaksikan berita penemuan mayat tersebut. Michio telah mengurung diri di dalam kamar selama 7 tahun lamanya, menolak segala bentuk interaksi dengan dunia luar. Ibunya sempat datang membawakan makanan dan menyarankannya untuk sesekali keluar rumah menghirup udara segar. Apalagi usianya akan menginjak 20 tahun di tahun depan. Namun Michio yang merasa terganggu justru meluapkan amarahnya dan menyuruh ibunya pergi. Sebelum melangkah mundur, sang ibu meninggalkan sebuah undangan upacara kedewasaan dan reuni sekolah di depan pintu kamarnya. Malam harinya, Michio memeriksa undangan tersebut. Nama acara itu langsung membawanya pada ingatan tentang Horie Natsuko, gadis populer dan ceria di sekolahnya dulu yang selalu membela Michio di saat yang lain tidak peduli. Namun alih-alih tersentuh, Michio merasa Natsuko melakukan itu hanya karena rasa kasihan semata. Lalu ia membuang undangan tersebut ke tempat sampah. Saat sedang melamun mendengarkan radio, siaran musik mendadak terputus dan berganti menjadi lagu aneh berisi seruan propaganda. Suara di radio mengajak semua pendengar untuk bergabung dan menjadi satu pasukan. Michio yang merasa risih hanya menggerutu dalam hati. Merasa hidup sendiri jauh lebih menenangkan daripada harus berkumpul dengan orang lain. Keesokan harinya, Natsuko secara mengejutkan datang berkunjung ke rumah Michio. Mengintip dari balik tirai jendela kamar, Michio tertegun melihat Natsuko yang tumbuh menjadi sosok yang begitu cantik. Meski diselimuti perasaan gugup dan ragu, Michio akhirnya memberanikan diri untuk turun dan menemuinya. Pertemuan itu menjadi momen pertama mereka berhadapan setelah sekian lama. Natsuko menanyakan kabar Michio yang menghilang sejak kelas 1 SMP dan mengungkapkan betapa khawatirnya teman-temannya selama ini. Michio hanya menjawab singkat dan lesu bahwa dirinya baik-baik saja. Natsuko kemudian menjelaskan perannya sebagai panitia reuni sekaligus upacara kedewasaan di bulan Januari mendatang, lalu mengajak Michio ikut ke kafe untuk menghadiri rapat panitia. Dengan perasaan campur aduk, Michio akhirnya menuruti ajakan tersebut. Di kafe, Michio bertemu kembali dengan teman-teman lamanya, yaitu Sakai Noriyuki dan Kasagi Keisuke. Dalam suasana canggung itu, Sakai mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memahami alasan Michio yang malas berurusan dengan orang lain. Karena ia sendiri pun lebih suka berdiam diri di rumah jika tidak terikat tuntutan pekerjaan. Obrolan hangat itu tiba-tiba diwarnai sebuah fakta mengejutkan ketika terungkap bahwa Sakai dan Natsuko berencana untuk menikah tahun depan. Mendengar kabar pernikahan orang yang pernah mengisi hatinya, dada Michio terasa sesak. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri mengucapkan selamat secara kaku, lalu bergegas pergi meninggalkan ruangan. Kasagi sempat mengejar Michio keluar dan mengajaknya ikut ke acara kencan buta nanti malam untuk melengkapi jumlah anggota. Namun Michio yang sedang murung menolak ajakan itu dan terus berjalan sendirian. Di perjalanan pulang, perhatian Michio teralihkan oleh kerumunan warga di tepi sungai yang sedang membicarakan penemuan jasad orang hilang. Saat Michio berusaha menerobos masuk untuk melihat lebih dekat, pemandangan mengerikan langsung tersaji di depan matanya. Beberapa jasad manusia tergeletak di tepi sungai dengan kondisi tubuh saling dijahit satu sama lain dan hanya mengenakan pakaian terbuka. Di tengah kepanikan warga, sebuah pesawat terbang rendah melintas dan menjatuhkan ribuan brosur dari udara. Michio mengambil salah satu kertas tersebut yang berisikan pesan ajakan untuk bersatu dan menyatu karena penyendiri adalah hal yang membosankan. Pagi harinya, rumor di internet berkembang makin liar. Banyak yang berspekulasi bahwa siaran radio misterius dan tebaran brosur itu adalah ulah organisasi bernama Satu Pasukan yang menjadi dalang dibalik deretan kasus pembunuhan ini. Di tengah kesibukannya membaca rumor, Michio mendapatkan panggilan telepon mendadak dari Natsuko. Dengan nada panik dan serius, Natsuko mengabarkan bahwa Kasagi beserta seluruh peserta kencan buta semalam telah hilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, dugaan terburuk itu terbukti. Jasad Kasagi dan seluruh kelompok kencan butanya ditemukan di area pegunungan terpencil dengan kondisi mengerikan yang sama. Seluruh tubuh mereka telah dijahit menjadi satu. Insiden ini menyebabkan teror dahsyat ke seluruh negeri.
Polisi mulai menyimpulkan pola kejahatan tersebut, di mana target utama organisasi satu pasukan bukanlah individu tunggal, melainkan kelompok orang yang sedang berkumpul. Sadar akan bahaya tersebut, Michio segera menghubungi Natsuko dan mendesaknya agar membatalkan acara reuni dan upacara kedewasaan. Namun Natsuko menolak karena ingin acara itu tetap berjalan sekaligus untuk mengenang kepergian Kasagi. Michio hanya bisa pasrah menuruti keputusan Natsuko. Malam Natal pun tiba. Saat Michio sedang bersantai mendengarkan siaran radio Natal di kamarnya, seluruh radio tersebut kembali dibajak secara mendadak. Suara asing yang familiar kembali mengudara, menyebarkan orasi ajakan untuk bergabung dan menyatu dalam organisasi satu pasukan. Keesokan paginya, masyarakat kembali diguncang oleh penemuan jasad warga yang menghilang saat merayakan malam Natal bersama kelompok mereka. Mereka tewas dalam keadaan saling dijahit satu sama lain tanpa ada tanda-tanda perlawanan atau luka tusuk sedikit pun. Ketakutan massa melumpuhkan kehidupan sosial. Masyarakat mulai menghindari segala bentuk kontak fisik dan kerumunan. Sebagian besar daerah memutuskan untuk membatalkan seluruh acara publik. Namun di kota tempat tinggal Michio, pemerintah setempat nekat tetap menyelenggarakan acara kedewasaan dengan mengandalkan pengamanan yang super ketat. Hari pelaksanaan acara tiba, ratusan pemuda dan pemudi berbusana kimono memenuhi area luar gedung upacara. Michio hadir di lokasi, tetapi ia memilih bersembunyi di balik pohon hanya untuk mengawasi dan memastikan keselamatan Natsuko. Namun gerak-gerik Michio yang mencurigakan memancing perhatian petugas keamanan. Michio sempat panik dan berusaha melarikan diri, hingga akhirnya ditangkap karena diduga sebagai bagian dari kelompok misterius satu pasukan. Beruntung Natsuko melihat keributan tersebut dan langsung pasang badan membela Michio. Setelah Natsuko menjelaskan bahwa Michio hanyalah sosok yang pemalu dan memang peserta resmi, petugas akhirnya melepaskan Michio dan meminta mereka segera memasuki aula. Naasnya, begitu mereka melangkah masuk ke dalam aula gedung, pemandangan di dalam membuat mereka terpaku. Ruangan besar itu kosong melompong. Sebanyak 500 peserta yang sebelumnya masuk ke dalam aula mendadak lenyap tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Natsuko berteriak dan menangis histeris menyadari bahwa tunangannya juga ikut menghilang. Beberapa hari kemudian, ketakutan terburuk kembali terbukti saat seluruh 500 korban ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi tubuh saling dijahit dan satu sama lain. Pasangan suami istri memilih tidur terpisah, bahkan para ibu tega mengunci anak-anaknya mereka di ruangan berbeda demi keselamatan. Beberapa waktu berlalu, Michio mencoba menghubungi Natsuko via telepon untuk memastikan kondisinya. Di balik suara lemas dan tangisnya yang pecah sambil menatap album foto kenangan mereka, Natsuko mengungkapkan betapa hampa dan kesepian hidupnya sejak ditinggal sang kekasih. Tak tega mendengar penderitaan Natsuko, Michio memberanikan diri untuk berjanji datang untuk berkunjung ke rumahnya. Usai mematikan telepon, Michio langsung meminta izin pada ibunya untuk bergegas pergi. Di sepanjang jalan, suasana kota terasa sangat sunyi dan mencekam. Tiba-tiba sebuah pesawat misterius kembali melintas rendah menyebarkan brosur, namun kali ini terlihat pesawat jet terbang mengejar dari belakang. Hati Michio meletupkan harapan besar bahwa teror mengerikan ini akan segera berakhir. Dengan semangat membara, Michio berlari kencang menuju rumah Natsuko, berniat untuk mendampinginya sekaligus menyatakan perasaan cinta yang selama ini ia simpan. Sesampainya di sana, tidak ada jawaban saat Michio memanggil dari depan pagar. Karena khawatir, ia menerobos masuk ke area belakang rumah dan mendengar suara nyanyian lembut Natsuko yang terdengar lembut. Namun langkah kaki Michio terhenti seketika, seluruh tubuhnya membeku melihat pemandangan di hadapannya. Di halaman belakang, dengan tatapan mata yang kosong, Natsuko sedang duduk sambil menjahit jasad kedua orang tuanya dan anjing peliharanya menjadi satu, sembari menyanyikan lagu propaganda organisasi satu pasukan. Di saat yang bersamaan, jauh di atas langit kota, pesawat jet militer yang sebelumnya mengejar pesawat misterius itu justru terbang berdampingan dan ikut menjatuhkan ribuan brosur satu pasukan ke seluruh penjuru negeri.